Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu ya, Ibu Sindora Walici dari SMP Negeri 4 Longhubung di channel Sindora The Explore ya. Nah, di sini kita akan mengeksplor tentang pembelajaran. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu akan membawa materi itu tentang sistem ekskresi pada manusia. Oke, sekarang kita perhatikan ya. Nah, di sini ada sebuah gambar yang memperlihatkan aktivitas ya tentang aktivitas berolahraga ya. Kemudian yang terjadi setelahnya itu adalah berkeringat. Nah, dari dua gambar ini bisa kita pelajari ya, mengapa manusia itu setelah berolahraga itu pasti mengeluarkan keringat. Tidak hanya berolahraga saja ya, mungkin pas kepanasan atau kedinginan, buang air kecil terus. Nah, itu kenapa kira-kira ya? Nah, hari ini kita akan mempelajari itu ya. Nah, secara umum sistem pengeluaran pada manusia itu ada 3. Ya, yang pertama itu adalah defekasi, kemudian ada sekresi, dan ada juga ekskresi. Nah, defekasi ini merupakan proses pengeluaran zat sisa dari hasil pencernaan makanan yang tidak dapat lagi diserap oleh usus, ya, dan bisa oleh sel-sel epitel usus dan mikrobia usus yang selanjutnya akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk tinja atau feses. Kemudian ada sekresi. Nah, sekresi itu merupakan proses pengeluaran getah oleh sel dan kelenjar. Dan yang terakhir itu ada sekresi ya. Jadi sekresi ini merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Ya, jadi sistem ekskresi ini merupakan pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Contohnya itu keringat, ya kan? Itu sudah tidak bisa digunakan lagi oleh tubuh. Kemudian apa-apa saja sih organ-organ sistem ekskresi? Nah, yang pertama itu ada ginjal, kemudian ada kulit, paru-paru, dan hati. Nah, supaya lebih mudah anak-anakku untuk menghafal, bisa kita hafalkan dengan jembatan keledai yaitu ginjalku pahat. Nah, ginjal, kulit, paru-paru, dan hati itulah organ-organ yang menyusun sistem ekskresi. Nah, sekarang mari kita perhatikan. Nah, di sini ada gambar-gambar dari organ-organ penyusun sistem ekskresi. Yang pertama itu ada hati, kemudian ada ginjal, ada kulit, dan ada paru-paru. Nah, hati itu terjadi metabolisme, yaitu pertama terjadi pemecahan protein sehingga menghasilkan urea. Kemudian terjadi pemecahan asam nukleat yang menghasilkan asam urat. Kemudian terjadi pemecahan hemoglobin yang menghasilkan bilirubin. Sehingga urea, asam urat, bilirubin akan diekskresikan melalui ginjal dan akan dikeluarkan dalam bentuk urin. Nah, di dalam tubuh itu juga terjadi respirasi sel, di mana zat-zat yang dihasilkan itu adalah air dan karbon dioksida. Nah, air juga akan dibuang melalui ginjal, kulit, dan paru-paru. Nah, pada kulit, zat yang dikeluarkan itu dalam bentuk keringat.
Sementara air tadi juga akan dikeluarkan oleh paru-paru, akan diekskresikan oleh paru-paru bersama dengan karbon dioksida, sehingga zat sisa yang dikeluarkan itu adalah udara yang mengandung karbon dioksida dan air ya di sini. Kemudian apa sih fungsi dari sistem ekskresi? Ya, jadi sistem ekskresi itu sangat berfungsi penting bagi tubuh kita. Yang pertama itu melakukan proses pembuangan zat-zat beracun sisa metabolisme tubuh. Jadi jika zat-zat tersebut tidak dikeluarkan, maka akan meracuni tubuh kita. Yang kedua itu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Nah, air yang kita minum atau hasil-hasil respirasi sel itu harus dikeluarkan dikeluarkan oleh tubuh. Nah, jika tidak dikeluarkan, maka tubuh kita menjadi tidak seimbang. Kita akan mengalami kelebihan cairan dan itu juga tidak baik bagi tubuh kita ya. Nah, Ibu sekarang akan bahas organ yang pertama yaitu ginjal. Nah, ginjal sendiri itu mempunyai bagian-bagian, diantaranya ada kulit ginjal, ada sumsum ginjal, dan ada rongga ginjal. Nah, kulit ginjal ini adalah bagian terluar ginjal. Nah, dia juga bisa disebut sebagai korteks renalis yang fungsinya nanti menyaring darah. Kemudian ada namanya sumsum ginjal. Nah, bagian tengah ginjal ini juga disebut dengan medula ya. Ini medula bagian sini. Nah, bagian ini berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pembuluh-pembuluh halus yang mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar. Proses yang terjadi adalah reabsorpsi dan augmentasi ya di sini. Nanti akan Ibu jelaskan. Kemudian yang terakhir itu adalah rongga ginjal. Nah, rongga ginjal itu adalah bagian paling dalam, biasa disebut dengan pelvis renalis ya. Nah, pelvis renalis ini berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Nah, tahap pembentukan urin yang terjadi di dalam ginjal itu ada 3 tahap. Yang pertama itu adalah filtrasi, yang kedua ada reabsorpsi, dan yang ketiga adalah augmentasi. Nah, filtrasi sendiri ya. Nah, filtrasi itu merupakan proses penyaringan darah yang mengandung zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Nah, filtrasi berlangsung pada bagian tubulus Malpighi ya. Nah, di dalam tubulus Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman ya di sini. Ada glomerulus dan kapsula Bowman. Disinilah terjadinya proses filtrasi. Nah, kemudian glomerulus ini menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya. Nah, hasil dari tahap filtrasi adalah urin primer atau biasa kita sebut dengan filtrat glomerulus ya. Kemudian tahap yang kedua itu adalah reabsorpsi ya. Ini reabsorpsi. Nah, reabsorpsi itu merupakan penyaringan kembali. Di sini terjadi penyaringan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya. Reabsorpsi berlangsung pada bagian tubulus contortus proximal ya. Di sini di tubulus contortus. Nah,
Proses reabsorpsi itu menghasilkan urin sekunder atau bisa kita bilang dengan filtrat tubula. Nah, urin yang dihasilkan akan dialirkan menuju kandung kemih oleh ureter yang selanjutnya akan melalui uretra dan akan dibuang keluar saat buang air kecil. Nah, proses yang ketiga itu adalah augmentasi. Nah, augmentasi itu berlangsung pada tubulus contortus distal. Nah, pada tahap ini terjadi pembuangan ion hidrogen dengan tujuan untuk menjaga pH tubuh yang tepat atau keseimbangan asam basa tubuh. Selain itu, zat lain yang turut diekskresikan yaitu ion kalium, ion kalsium, dan amonia serta kelebihan obat-obatan. Nah, dalam proses augmentasi ini dipengaruhi oleh hormon ADH atau antidiuretik hormon. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini ya mengenai organ sistem ekskresi yaitu pada ginjal. Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa menjadi pengetahuan baru untuk kalian ya. Nah, oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.